Aksi penculikan yang dilakukan oleh tersangka Ade tergolong nekat. Tersangka membawa korban Dewe saat hari masih terang, sekira pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saat itu Dewe sedang asik bermain bersama sepupunya Al di depan sebuah minimarket. Untuk menguak lebih jauh motif tersangka melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap korban, tim liputan iNewsFile menemui salah satu tersangka di Polrestabes Makassar. Itu awal Pak. Silakan Pak. Izin untuk Kebetulan sudah disiapkan, sudah ada pelakunya, kami sudah siapkan, silakan bincang-bincang. yang diizinkan yang di atas umur yang mana? 12 tahun yang sudah dewasa yang pakai baju hitam. 18 tahun. 18 tahun ya. Baik, Pak. Makasih Pak. Ya. Sebenarnya udah kenal belum sama korban? Sudah kenal sama korban. Kenal di mana? Kenal dari kakaknya. Yang bernama Sandi. Terus kenapa dipilih korban itu, nggak yang lain? Karena bukan saya ingin mencari. Dia yang cari. Iya, Kalian berdua sepakat korban yang itu yang dipilih. sepakat sih. Kenapa dia yang kamu pilih, nggak anak lain? Kenapa bukan orang lain, kenapa dia? Kenapa dia yang dipilih? Anak itu kenapa yang dipilih untuk jadi korban? Kayak bitulang. Sedang lewat. Jadi ada yang panggil. Terus panggil pergi membersihkan rumah. Dikasih uang 50.000. Langsung mau. Si korban langsung naik di atas motor. Adik sini. Mau 50.000 enggak? Tapi ada syaratnya. Mau bantuin bersih rumah kakak? Setibanya di kediaman Ade, korban langsung disodorkan laptop dan kupingnya dipakaikan headset agar tak sadar saat hendak dieksekusi. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Setelah dipastikan korban asik bermain laptop, tersangka Ade mencekik leher korban dari belakang. Pada saat korban sedang asik melakukan kegiatannya bermain dengan laptop, itulah dieksekusi oleh para pelaku dengan cara menyekap sampai membantingkan kepala korban sampai tewas. Bayangan hendak mendapatkan uang dengan jumlah besar terus membayangi Ade dan FS. Tak ada rasa takut, hanya uang dan uang yang ada di benak kedua tersangka. Dapat bagian berapa kalau berhasil? 50%. Berapa itu? Seperti dolar lah, 500 Juta? 50 dolar, 500 dolar. Entah apa yang terlintas dalam pikiran FS dan Ade saat itu. Dengan tega, tubuh kecil bocah 11 tahun menjadi bulan-bulanan mereka. Peran kamu apa waktu pas ngilangin nyawa korban? Saya tutup mulutnya. Tutup mulutnya? Iya, tutup. Terus apa lagi? Terus saya mengikat tangan kaki pakai tali rapia. Lalu saya ikat lehernya. Ambil tali, Cam. Ambil tali, Cam. Iya. Pegang kakinya, Cam. Iya. Pegang kakinya, Cam. Siapa yang siapkan kantong plastik? Itu kantong plastik ada memang di dekat di ruang tamu. Siapa? Itu sudah disiapkan memang itu? Ada memang. Oh, siapkan. Pas dia meninggal itu, pas diapain? Pas di kamar mandi. Dicelut di bat mandi. Dicelut. Setelah itu dibungkus, berpikiran di mana mau dibuang. Jadi guru pikir di waduk Nipa-Nipa. Situ Amang. Di situ kebuang sama Riang. Dikasih gonceng depan. Ke waduk Nipa-Nipa. Sementara itu kepada penyidik, tersangka utama Ade mengatakan bila berhasil melakukan penjualan ginjal, uangnya akan dipakai untuk membangun rumah yang selama ini tak terurus, membeli laptop untuk kakaknya, dan membantu perekonomian keluarga.
setelah kita lakukan penangkapan, kita interogasi, kita interview, akhirnya korban mengaku bahwa dia sudah menculik, mengambil dengan iming-iming bahwa si pelaku ini diminta untuk membersihkan rumah dengan bayaran 50.000, sehingga pelaku korban tertarik. Untuk konstruksi pasal yang kita perkenalkan yaitu pasal pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pasal 80 huruf C. Hukuman mati. Untuk menguak lebih jauh kasus penculikan dan pembunuhan anak di Makassar, tim liputan iNewsFile menemui keluarga korban di kediamannya. Kepada kami, nenek korban menceritakan bagaimana peristiwa naas tersebut dialami cucu tercinta. Seperti apa kelanjutan peristiwa ini? iNewsFile akan kembali sesaat lagi.